Salam jua-jua, nah di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat sore. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di sore hari ini ya. Di video saya kali ini tuh saya mau menyampaikan satu informasi yang kurang menyenangkan dari pihak saya lah pemirsa. Ianya tak merugikan kalian, hanya saja saya share di channel saya inilah pemirsa. Kalau kalian masih ingat, kita itu pertama kali dulu beli kebun itu pemirsa. Jadi ceritanya dulu itu kan yang punya kebun ini kan perlu duit karena sakit. Jadi mereka meminjam uang kita. Terus kesudahannya kan uangnya itu nggak bisa dikembalikan. Jadi mereka bilang ukur aja ladangnya. Udah gitu tambahi sekian lagi gitu kemarin pemirsa. Jadi kita ambillah ladangnya ini. Dulu kita beli kebun ini tuh belum ada hasilnya, belum membuahkan hasil karena sawitnya di dalam baru ditanam pemirsa, jadi masih belum berbuah lah. Jadi kita rawat lah istilahnya tuh agak 1 tahun lebih tuh sawit itu hanya still macam itu saja gitu, nggak ada membuahkan hasil. Dari beli sampai sekarang pemirsa, itu kebun pertama yang saya beli, tahu saya pun baru itu udah 4 tahun. Dari beli sampai sekarang kita tuh nggak pernah dapat hasilnya, kalau ada pun 2 kali saja pemirsa. Bayangkan udah berapa tahun kita panen, nggak pernah kita angkat hasilnya. Kenapa Kak Sri? Kebun itu tuh dicuri selalu hasilnya pemirsa. Bukan hanya mencuri setakat sawit yang ada di dalam. Kayak hari itu kan suami saya ada tanam katanya 20 kilo jahe halia. Kalian bayangkan 20 kilo jahe itu banyak tau. Banyak. Karena halia itu kita potong-potong dari kecil dan kita tanam kan. Lepas 6 bulan suami saya tanam jahe itu, udah dibongkar. Padahal hari itu ditanam suami saya, katanya begini, saya ada surprise untuk awak. Jadi dia mau menunjukkan nanti hasil jahe itu. Kalau dia udah nanam jahe gitu, jadi dia mau tunjukkan kepada saya. Pas suami saya ke ladang, jahe itu udah nggak ada. Udah nggak ada pemirsa. Udah gitu suami saya nampak istrinya ini tengah membersihkan jahe yang baru dibongkar di gubuk gitu kan. Jadi suami saya tanya, siapa ambil jahe saya? Dia diam juga. Siapa ambil jahe saya? Dia diam juga. Lepas itu suami dia datang, saya katanya gitu. Dia mengakui ini pun kadang-kadang kita udah bengang kan, macam tak ada rasa takut, tak ada rasa hormat dia sama orang. Jadi kata suami saya, ladang itu sudah saya beli, kamu tak ada hak lagi untuk masuk ladang itu. Kali ini saya excuse, jangan lagi kau ambil apa-apa dari ladang saya. Oh iya bang. Tapi nggak ada perubahan, dia still ambil juga kayak dia buat ladang dia pemirsa. Coba kalian bayangkan otaknya. Malu tak ada, apapun tak ada pemirsa. Ih geramnya saya tengoknya. Tolong jangan masuk lagi, itu kebun saya. Iya bang. Dari situ pemirsa nggak ada berubahnya. Ambil juga. Ada daun ubi ambil, ada serai ambil, ada asam ambil. Pokoknya apapun diambilnya di dalam. Kita excuse karena dia ini macam family. Oke lah macam dia ambil daun ubi ke apa semua itu tak kisah lah, ya kan. Udah gitu pemirsa, udah banyak kali suami saya itu macam berjumpa dia di kebun tengah panen sawit kita, tengah ambil gitu. Kita udah bagi tahu, malahan suami saya dulu depan saya pun dia ada bagi tahu siapa yang ambil pisang, karena ada 8 tandan pisang, udah seminggu lagi gitu udah tua lah. Jadi kita udah ingat ya, seminggu lagi kita ke ladang, kita mau panen, mau jual gitu kan. Datang udah habis dipotong pisang itu, semua udah habis gitu. Jadi udahnya kita tahu siapa yang nyuri ini siapa Kak Sri, anak yang punya ladang itu. Jadi walaupun udah kita beli ladang itu, mereka still buat ladang itu seperti ladang mereka gitu. Nggak segan-segan masuk kawasan orang, ambil apa mau diambil gitu. Sawit udah tua dipanen, pisang ada diambil. Semua mereka ambil kayak ladang itu nggak pernah berpindah tangan gitu pemirsa. Kadang-kadang kita mikir, kita pikirkan perasaan orang. Betul saya bilang, kita pikirkan kalau misalkan nanti saya lakukan ini tersinggung, itu sakit hati, nanti persaudaraan jadi bermasalah gitu pemirsa. Makanya kita mau ngambil tindakan apa-apa itu susah betul. Kadang-kadang adat-adat ini buat kita jadi gila, tahu tak? Kita mau buat ini jangan, pikirkan hati yang ini nanti tersinggung. Buat ini jangan, nanti begini begitu. Sementara kita tuh nggak dipikirkan orang gitu. Perangai dia yang tak boleh pakai ini orang tak pikir pula. Bila kita nak bertindak jangan. Jadi daripada nanti terjadi perselisihan atau mungkin suami saya hilang kawalan ya kan, dia ada tension hilang kawalan, nanti terjadi pergaduhan, jual. Walaupun sebenarnya saya tahu agak susah menjualnya. Kenapa? Karena memang dengan family itu orang agak malas. Karena sifat mereka yang seperti ini, udah tahu pun orang udah beli tuh still mencuri juga gitu. Kadang-kadang saya
terpikir gimana tahu, kalau misalkan saya jumpa kamu tengah mencuri di kebun saya akan videokan and then saya akan report polis. Tapi ya pikirlah nanti keluarga yang ini sakit hati nanti retaklah beginilah begitu. Itu yang kita kena pikir. Tapi kadang-kadang kalian tahu, memikirkan perasaan orang sementara orang tidak memikirkan perasaan kita itu letih. Letih sekali pemirsa. Betul saya bilang. Saya pun kenapa curhat di sini tuh karena saya ini udah meluat sekali, udah tension sekali. Nggak pernah saya jumpa manusia seperti ini gitu pemirsa. Udah terang-terang kita nampak mencuri pun, udah kita bagi excuse beberapa kali pun, tapi nggak ada perubahan. Memang dia ini kaki judi malas kerja, tak ada apa kerja dia selain daripada berjudi. Judi mesin ikan. Jadi itulah dia mencuri sana mencuri sini. Kebun bapak dia sebenarnya lebar, tapi itulah bagaimana lebar kebun pun kalau nggak diolah nggak akan ada hasilnya, betul tak? Jadi nggak ada jalan lain selain dari dijual. Karena selain tidak mendapatkan hasil, kayak kemarin kan datang kampung ketua, dia bilang bayar pajak kebun kamu. Saya harus bayar cukai untuk kebun yang saya tidak dapatkan hasilnya. Saya harus bayar 400.000 lebih, sementara hasilnya 1 sen pun saya tidak dapat. Saya harus bayar kebun itu, pajaknya setiap tahun. Bayangkan, saya harus bayar kebun itu untuk cukainya, tapi saya nggak dapat hasilnya. Ada orang yang udah saya bayar, udah saya beli kebun itu, tapi berbuat seolah-olah kebun itu still punya dia juga. Dia yang punya juga kebun itu. Kalau kalian di posisi saya, emosi kan. Bukan sekali dua kali kita bagi excuse, kita bagi maaf, kita ingat family, tapi ya udah berpuluh-puluh kali. Ya daripada nanti terjadi perkelahian antara suami saya dengan dia, karena kita pun kesabaran kita ada batasnya. Jadi memang ada kalanya saya rasa saya jual lah. Memang kita akan jual pemirsa. Jadi kita pun sudah bagi tahu kepada orang-orang yang kita jual kebun ini, kita buka harga sekian juta. So siapa yang berminat boleh. Jadi begitulah dia pemirsa. Emosi memang emosi, tapi ya biarlah dia situ, Tuhan nanti yang balas karmanya lah. Saya pun tension sudah. Tengoklah besok kita pergi, kita tengok macam mana nanti. Jadi ya itulah dia pemirsa. Mungkin besok atau lusa saya ke kebun itu, nanti saya tunjukkan kepada kalian bekas-bekas yang mereka panen pemirsa. Saya rasa nggak akan ada hasilnya pun, tapi tengoklah. Pemirsa susah kalau kita memikirkan hati ini, hati itu, hati ini, sementara hati kita tak ada seorang pun yang pikirkan. Rasa sakit hati kita tak ada seorang pun yang rasakan. Jadi stres memang lama-lama memikirkan nanti itu tersinggung, ini tersinggung. Jadi langkah yang paling baik adalah jual. Karena apa? Karena hasilnya nggak dapat. Kayak kemarin keluar surat pajak, saya harus bayar 400.000 sekian, ya kan? Sementara hasilnya saya nggak dapat. Pajaknya ya datang ke rumah saya, karena nama saya kena bayar, ya kan? Kalau saya nggak bayar susah nanti saya ngurus apa-apa, saya kena bayar dulu pajak gitu. Jadi jual sajalah. Apa solusi dari kalian? Saya pun pening kepala otak ini. Kalau solusi saya dengan suami saya memang jual aja lah. So, untuk sore ini saya rasa video kita sampai sini saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.